Halo para lover, jumpa lagi dengan aku Nawang dan kali ini aku kedatangan tamu bersama pemain Delova 2024. Yeay. Halo Bangka, apa kabar? Baik banget. Di sini anyway nggak cuman pemain aja tapi ada director dan juga soundtracknya luar biasa. Iya, sepaket betul. Oke. Harus sepaket. Gimana, ada pandangan positif nggak bakal film ini bakal laku 1 juta yang kayak waktu itu? Nah, ini langsung diceritakan oleh direkturnya. Silakan Bung Rey. Aduh, ini ugly truth foto. Ya, yang nama industri film kita tuh susah nebak ya. Iya. Pasti nggak ketebak lah yang namanya. Tapi ya pasti kalau harapan iyalah, optimis sama karya iya juga gitu. Apalagi kan kalau menurut saya sebagai seorang yang berusaha mengarahkan ini gitu, mengendalikan kapal ini, yang di kapal ini semuanya kompeten, semuanya juga total, passionnya kelihatan gitu. Ini kelihatan banget nih dari 3 orang ini udah. Saya udah kerasa gitu sama-sama suka basket gitu. Kebetulan memang nadinya kan di basket film ini gitu. Jadi ada optimis jelas lah. Tapi kalau soal jumlah penonton, Allah. Tapi boleh nggak sih Bang ceritain sedikit perbedaannya Delova 2 tahun lalu? Berapa tahun lagi tuh? Waduh. 19 tahun lalu. Tepatnya 2005 sama 20, 2024 ini. Beda banget karena itu OG ya, itu legendaris lah ya gitu. Kalau ini akan jadi legenda baru lah ya. Bisa dibilang nih film ini satu-satunya film basket cewek sih bisa dibilang gitu, kalau kita ngomong satu-satunya gitu yang tahu utamanya pemain basket cewek gitu selain originalnya. Tapi kan originalnya nggak ngomongin basket. Kalau ini sangat basket ceritanya, di drive oleh basket, walaupun semua orang bisa nonton karena ini film universal ceritanya gitu. Ini kisah cinta universal seperti Delova. Delova itu kan yang kenapa dia laku itu dulu itu karena dia berhasil menyampaikan sesuatu yang seperti lagu Delovanya gitu loh. Ingin menjadi sesuatu untuk orang lain gitu. Menjadi inspirasi. Jadi sama di situ gitu kurang lebih. Oke, tapi di sini kan katanya lebih banyak adegan basketnya nih. Kalau lebih banyak sih, iya pasti ya. Kayak film apa aja pasti lebih banyak ya. Karena kayak kecuali kalau ngomongin film Hustle kemarin Adam Sandler beda. Tapi di Indonesia ini kayak mungkin film paling banyak adegan basketnya. Nah, tapi itu banyak. Cuman sebenarnya total apa cuma 5 menit nggak sampai. 5 menit. Nggak sampai, Tapi kayak ada teknik yang dilakuin nggak sih, kayak teknik? nah kalau itu kayak Fanny harus jawab. 2-1-2 atau ada roll apa? Banyak sih ya, karena kan di sini kan yang dibilang tadi filmnya memang tentang basket, jadi otomatis dari segi visual pun juga harus menampilkan segi basket yang menarik gitu, dari offense-nya juga. Bahkan di trailer udah ditunjukin ya Bung, yang si Givina crossover tapi dari bawah kaki, itu sih legend banget kalau benar-benar bisa dilakukan in real-nya ya. Ya sih Bung, tapi ya namanya juga film, tapi jadi dibuat sangat menarik dan juga kita latihannya juga sepenuh hati. Trainingnya lumayan lama ya, dari Januari sampai Agustus. Itu lumayan lama. Terus juga apapun yang di film ini tuh kita benar-benar ngelakuin semaksimal mungkin sih untuk film ini. Dan tadi nambahin juga dari Bung Rey, nggak cuma basket aja tapi di sini tuh lengkap sih. Jadi dramanya ada, komedinya juga ada, dan bahkan ada Kak Fadil Jaidi yang kita juga udah tahu semuanya dia juga sangat komedi, ditambah ada Uus dan Givina juga. Jadi lengkap banget, dramanya ada, komedinya ada, inspiratifnya ada. Pokoknya kalau orang nonton ini tuh bisa menginspirasi orang lain sih menurut aku, lengkap gitu. Jadi sebenarnya ceritanya ini walaupun gayanya itu basket, tapi elemen ceritanya itu sebenarnya lebih mengenai hubungan ibu sama anak sih. Hubungan ibu sama anak dan gimana seorang anak perempuan menavigasi hidupnya di antara kemungkinan asmara gitu. Ada cowok ngerebutin dia gara-gara dia otaknya cuma basket doang, tapi ada 2 cowok yang sayang banget sama dia sampai ngedorong dia supaya dia berhasil gitu. Backstreet, dia main basket tuh Backstreet yang ngedukung dia itu bukan mamanya tapi cowok-cowok ini gitu. Berarti ada cinta segitiga gitu ya? Iya, makanya namanya Delova. That's the thing, right? Itu. Namanya juga yang kayak mungkin ini juga relate sama semua orang dan juga peratletan di luar sana, yang kadang tuh orang tua lebih mendukung anaknya untuk lebih ke prestasi yang memang di pendidikan aja gitu. Justru kadang kan olahraga dikesampingkan kan, sampai akhirnya orang tua juga nggak menyetujui. Dan ini pun juga relate sama aku yang kadang lebih jadi curhat ya kan. Jadi kayak orang tua lebih setuju ketika anaknya fokus aja di pendidikan daripada di basket gitu. Cuman kalau dulu aku lebih memilih menjadi basket karena banyak juga yang aku dapetin dari
dari segi karakteristik gitu, jadi kayak lebih mandiri juga, terus juga bisa teamworknya bisa lebih ada sama orang lain di kehidupan sehari-hari dan bahkan di kerjaan sekarang ini. Terus juga disiplin sebagai seorang atlet tuh juga sangat berpengaruh untuk kehidupan aku ke depannya. Dan soundtracknya pun juga keren banget. Coba soundtracknya gimana Kak? Boleh dinyanyikan sedikit. Kalau soundtracknya emang terinspirasi dari salah satu line di filmnya. Jadi Oke. ada satu penggalan di awal film, hasil ya. Hasil akhirnya di lagunya tuh jadi penggalan juga. Hasil jadi hasil, win it at the end. Itu jadi satu penggalan. Jadi soundtracknya dibikin khusus keseluruhan cerita di film ini ada di dalam satu lagu soundtrack yang gue bikin juga. Iya, kebetulannya gitu. Jadi iya, dan juga dari soundtracknya sebenarnya kan lagu basket di Indonesia tuh udah ada gitu, dan udah legend juga, yang rap juga legend. Nah ini kayaknya karena Dealova-nya remake, kayaknya lagu basketnya juga harus remake gitu, jadi ada yang baru juga gitu. Ada rasa kebanggaan gak sih, kan selama ini soundtrack film tuh jarang banget ya lagu rap ya. Dari kakak sendiri ada rasa kebanggaan gitu? Bangga banget karena justru sebelum dapat kesempatan ini emang udah punya mimpi untuk bisa bikin lagu buat soundtrack. Tiba-tiba karena secara pribadi aku juga basket antusias untuk luar negeri dan dalam negeri, pas ngelihat ini langsung dapat banget jiwanya karena basket Indonesia kan juga lagi bagus. Apalagi basket ceweknya kemarin udah menang, bahkan peringkatnya naik di dunia. Nah ini jadinya momentum yang kehormatan di momen basketnya lagi bagus, film Indonesia juga lagi bagus-bagus banget. Kayaknya musiknya Indonesia juga harus bisa nunjukin taringnya di industri kreatifnya juga gitu. Oke, next bakal kebayang pengen bikin apa gitu nggak? Rap? Balik lagi ke musik, cuma sesuatu yang berhubungan sama filmnya juga. Jadi mungkin kayaknya Dealova ini ya, Dealova series katanya. Kalau udah ada gue udah standby, gue siap main sih sebenarnya. Oke. Jadi Bung Rey kapan Bung mau bikin seriesnya? Segera. Nah, oke. Balik lagi ke Bang Rey. Katanya saya pernah dengar nih, para pemainnya tuh beberapa ada yang merasa insecure, kayak takut nih film ini nggak laku karena film sebelumnya tinggi banget kan view-nya. Nah, gimana cara Bang Rey untuk motivasiin ke anak-anak yang merasa down? Kontrak aja. Nggak, tapi sebenarnya ini perspektif yang menurut gue kurang tepat ya, terutama di industri film sekarang. Film laku atau enggak itu enggak mempengaruhi bagus atau enggak filmnya dan salesnya, karena sekarang sales itu kan ada after sales sebenarnya. Masuk ke OTT dan ke TV dan macam-macam tuh ada gitu. Jadi seharusnya sih nggak usah khawatir, karena film ini sama seperti film yang pertama akan menjadi sesuatu yang unik di perfilman Indonesia karena ceritanya, karena basketnya gitu kan, karena passion kita buat film ini. Aku yakin sih film ini sih akan ada terus gitu. Jadinya nggak terlalu khawatir sih kalau gue. Dan kita terutama sebagai sutradara yang kesannya ada persepsi kalau semua tuh tergantung sama sutradara, termasuk lakunya film. Sementara lakunya film itu bukan di tangan sutradara sama sekali, nggak ada. Filmnya sendiri juga kalau yang mainnya bukan Vania, kalau soundtracknya bukan Raben, nggak akan jadi filmnya seperti ini gitu. Karakternya beda banget. Jadi kalau menurut aku itu masih persepsi sih yang mesti dilurusin gitu. Bahwa film laku itu bukan tangan sutradara aja gitu, tapi timnya, tim produksinya, produsernya, tim promonya. Jadi itu sih yang mesti diluruskan gitu. Tapi kalau ngomongin filmnya, saya sangat puas dengan film ini. Alhamdulillah bisa ngumpulin teman-teman seperti ini, bisa punya kesempatan untuk bercerita mengenai hal yang dekat sama kita semua gitu. Dan mudah-mudahan sih yang paling penting seperti quote dari Kobe gitu, the most important thing is to inspire others to try and do their best. Itu yang paling pengen. Nah, kalau dari Vania sendiri gimana tuh membangun chemistry sama teman-teman tuh? Seperti yang udah diobrolin juga sebelumnya, kalau aku sangat bersyukur juga ketemu cast yang sangat open. Mereka nggak nutup diri juga sama Kadikta, sama Haris, sama Givina, sama sama siapapun itu. Kayak mereka sangat open juga. Kita, apalagi coach acting kita kan juga pemain kita juga nih, namanya Kiva Iskak. Dia juga sangat membantu aku banget untuk yang, ini kan syuting udah lumayan lama ya Bun, 2019 ya Bure. Jadi ini waktu awal pertama kali aku juga terjun ke film, dan aku belajar banyak
juga dari segi acting dan lain sebagainya. Jadi untuk tadi cari chemistry sih mudah sih, kita karena prosesnya juga lumayan panjang. Waktu itu sempat ke hold ini projectnya ya kan Bung, dan kita juga sempat ngobrol-ngobrol lumayan panjang juga, jadi makin akrab sih. Jadi waktu di lokasi pun juga akrab-akrab aja sih, cepet akrabnya chemistry-nya gitu. Nah, pas buat main ini kan ada pelatihan. Nah, kira-kira itu main basket bisa ada jadwal seminggu berapa kali nggak sih? Ada. Boleh ceritain nggak sih? Udah gitu latihannya biasanya di mana gitu? Kalau aku sih untungnya aku kebantu karena memang background aku kan atlet basket kan sebelumnya. Jadi aku waktu disuruh latihan ini udah lumayan bisa gitu. Cuman kita sebelumnya juga ada latihan lagi sama Kak Givina juga. Kak Givina juga akhirnya belajar pola dan lain sebagainya. Tapi lumayan banyak sih ya Bung kita latihan. Itu latihan 14 orang. Iya. Kita sempat latihan juga sama kan di scene pertandingan kan pasti ada yang tim offense dan tim defense ya kan. Jadi otomatis kita semua juga harus latihan tuh, dari tim lawan, dari tim kita pun juga harus latihan. Jadi lumayan sering sih. Seminggu bisa dua kali 3 kali lah ya gitu untuk latihan offense defense-nya, dan juga pola-polanya seperti apa, teknik-tekniknya selama shooting dan lain sebagainya. Berarti di belakang itu ada coachnya juga berarti ya? Oh jelas, ini coach saya sebelah sini. Hadir. Oh, coach Bang Ray sendiri. Jadi gara-gara film ini gue beneran ambil lisensi. Oh, lisensi Ambil basket. lisensi C, sekarang punya klub basket namanya Thundercats Basketball. Jadinya apa namanya, waktu ngumpulin anak-anak itu kayak seru juga nih. Jadi waktu kan kita kan sebenarnya 3x3 ya gamenya itu, tapi ada turnamen, jadi ada tim-tim lain. Nah supaya nggak kelihatan cuman apa namanya anak megang bola doang, kita memang bikin beberapa pola dasar. Jadi nanti pas koreografi film sama koreografi kameranya paling nggak kita tahu ambil kayak gimana gitu. Jadi sutradara dan coach, aduh di kredit nggak nulis coach lagi. Iya. Tapi iya itu pertama kali, tim pertama. Tapi sebagai coach apakah galak dia? Enggak sih, enggak sama sekali sih. Justru sangat open juga, kayak baiknya nanti gimana dan sebagainya. Sering diskusi juga kan sama Bung Ray. Jadi kayak seru sih, seru. Jadi Dialova 2 kapan? Dialova series kapan nih? Nah, Bang Gitu. Ray sendiri suka nonton DBL atau IBL gitu nggak Wah, sih di sini? bukan lagi. Jujur baru dari dulu ngikutin basket Indonesia, cuman nggak seantusias Raben. Karena kalau zaman dulu tuh ada rasa kompetitifnya. Gue ngerasa kayak dulu, gue juga bisa gitu. Tapi setelah dewasa kan makin tahu, oh wait, ini ternyata memang yang namanya liga di mana-mana itu otomatis pemainnya itu pasti harus komitmen, dan itu yang aku hargain. Komitmen untuk di film ini terutama ya, itu juga sesuatu yang diangkat. Komitmen terhadap satu bidang itu sesuatu yang langka sekarang. Apalagi kalau olahraga basket gitu. Jadinya gue sangat salut dengan semua pemain, dan sekarang sih ngikutin ya. Apalagi sekarang lagi seru ya IBL ya. Sekarang IBL tuh skornya bisa sampai cepet gitu. Iya, Maksudnya kan benar. itu berarti kan gila ya, walaupun memang kontroversial yang sekarang karena banyak yang mikir pemain lokalnya jadi ditaruh di belakang. Tapi sebenarnya itu terjadi di mana-mana kok kalau kita ngomongin liga profesional. Jadi harapannya tahun depan enggak lagi, tahun depan pemain kita harus di depan. Ya enggak, Ben? Nah, baik lagi nih Bang di film. Apakah Abang merekomendasikan ke para pemain buat nonton Dialova sebelumnya, atau nggak biar tahu karakter atau menjiwainya? Itu sih kayak nggak perlu disuruh, udah pada nonton ya. Kecuali Fania. Fania belum lahir jadi dia. Tapi kalau pemain yang lain semuanya ikut karena memang namanya Dialova. Oke, Kita ikut karena kecuali itu. Fania doang berarti. Iya, kalau Fania kan basket doang otaknya. Tapi kalau untuk penonton di luar sana nggak perlu nonton Dialova yang dulu. Belum nonton Dialova yang dulu pun nggak apa-apa karena ceritanya juga beda kan, Bung. Dan ini juga lebih fresh ya. Jadi kayak ada drama, yang dibilang ada dramanya, ada sportnya juga, inspiratif, komedinya juga dapet, lengkap sih semuanya. Gitu. Oke, balik ke Bang Raben. Yes. Nah, kan kalau mendengar beat musiknya dari awal tuh kayak udah ngebayang pertandingan IBL nggak sih? Ya. Nah, inspirasinya tuh gimana sih bikin beat yang basket banget dan liriknya nyambung sama cerita Dialova ini? Kalau di film Dialova yang sekarang ini cukup mudah karena referensi film basket di luar negeri itu udah banyak banget. Jadi pas dapat referensinya bikinnya tuh cukup instan. Karena emang yang bikin lagunya juga udah punya jiwanya. Jadi cuma challengingnya waktu itu pas pertama kali dibikin minta untuk ini karakternya atlet basket cewek loh. Jadi pas dibikin
malah terlalu awalnya dibikin malah terlalu pelan, dibikin lebih semangat lagi, pas dibikin lebih semangat lagi ya udah. Karena selain filmnya yang di remake, original soundtracknya juga sebenarnya di remake juga. Ada Fadila ya, Fadila juga yang bakal nyanyi di remake lagunya. Nah lagu yang saya bikin justru lagu yang ngebedain DNA-nya, DNA basketnya supaya lebih kental lagi, lebih kuat lagi, nunjukin juga karakter basket dengan musik rap kan agak identik. Nah itu yang sebenarnya lebih dibikin sih, dan sebenarnya jadi nggak terlalu challenging, malah semangat banget untuk bisa bikin. Yang keren itu sebenarnya si Raben bisa bikin lirik yang basket tapi ngewakilin filmnya. Jadi ceritanya tuh masih ada. Jadi kayak ada kata-kata di ini kan aku pilih bola basket ogah yang lain. Nah itu kan tema sedikit bisa juga di lapangan. Aku lihat di lapangan cantik siapa nama gimana? Itu. Ada like-nya gitu ya. Jadi di lagu ini versi pertama itu adalah karakter si Libi, dimana dia suka basket, dia suka dia pengen belajar total, penuh fokus gitu, walaupun dilarang sama orang tuanya, walaupun sama lawannya apalagi sempat dianggap enteng. Nah di bagian kedua lagu ini justru dari versi si cowoknya yang diperankan oleh Haris ini, itu dia jadi sosok yang siap mau ada untuk si Libi untuk ngebantu supaya dia bisa jadi pemain basket yang lebih baik. Nah tapi itu kemasan luasnya dulu ya, karena drama di dalamnya itu yang lebih harus ditonton, gak bisa diceritain di lagu kayaknya. Ya, ada yang mau ditambahkan gitu? Keren sih, maksudnya aku pertama kali denger juga kayak udah langsung nyangkut kayak Hustle for the Love, Hustle for the Game itu udah nyangkut di kepala gitu. Jadi mungkin berharapnya sih mungkin ketika Deolova tayang juga lagunya bisa booming juga, bisa dipakai di mana-mana juga, di liga di BL ataupun IBL ataupun NBA. Amin ya juga. Amin ya. Dan semuanya. Iya. Jadi semoga bisa dinikmati oleh banyak orang sih dari segi film, cerita ataupun dari segi soundtracknya. Tapi pas bikin lagu ini sempat diskusi sama Bang Rey-nya sendiri nggak sebagai sutradara dan sama Mas Heru sebagai produser bikin lagu Love and Game ini? Sempat. Jadi dalam proses pembuatan lagu ini sebenarnya terakhir setelah filmnya kan. Mungkin teman-teman syutingnya bahkannya udah lama gitu. Tapi pas dalam waktu dekat harus dibikin lagunya, diskusinya banyak banget. Cuma karena rasa percayanya yang terima kasih banget, percayanya cukup tinggi, jadi dibikin lebih instan kerjanya. Semuanya secara hari gini bisa lebih digital dibanding sebelum pandemi. Kita bikin lebih cepet aja. Terus kayak enaknya kalau sama Mas Rey sebagai sutradara tuh dia juga nangkep yang mau dibikin apa. Jadi sekali dia ngasih materinya dibikin, balikin, dia tanya tambahinnya ini doang, langsung dibikin sesuai. Sampai terakhir itu cuma nambahin karakter suara cewek di vokalnya, di musiknya, karena main karakternya juga cewek kan si Libi. Jadi kayak itu doang sih, kayak 3 kali revisi kali ya, cuma sesingkat itu. Karena yang pertama aja, karena yang pertama pas itu yang paling susah. Jadi yang pertama itu demandnya adalah ini harus cewek. Jadinya bikin aduh yang cewek gimana ya, kan gue cowok gitu, bingung gitu gimana caranya. Tapi pas udah dibikin, ngasih contohnya beberapa, oh ya udah. Jadi kebetulan, ini boleh ceritain gak sih yang itu? Jadi kebetulan sebagai pemusik, aku juga bikin musik beberapa untuk klub IBL. Lagi nyoba kemarin, pokoknya waktu itu lagi bikin, terus kesempatannya belum ada, ternyata aransemen ini bisa dipakai untuk film ini. Jadi itu udah DNA dari basket beneran, dipakai ke filmnya supaya DNA basketnya lebih kelihatan. Itu sih yang bikin kreatifnya jadi cepet ya. Mantap sekali ya Bang. Sama karakternya rapnya Raben sih. Maksudnya rap itu kan aneh sih menurut gue. Cuman drum sama satu orang kerja rocos tapi bisa beda gitu. Jadi ya karakter penting banget sih. Kita sebenarnya pernah ada rapper lagi sebelumnya, tapi bukan rapper gitu. Maksudnya pas denger kok nggak masuk, ya udah dia rap gitu. Terus tiba-tiba inget Raben gitu. Langsung di air, langsung Tapi jadi kenapa? best. Oke, tapi kenapa alasannya tiba-tiba kepikiran Bang Raben untuk bisa? Gampang sih, kalau musik kan sebenarnya tuh sesuatu ini yang gue sangat cemburu dengan musisi, karena
Kalau dengan musik, lo dengan satu hook aja itu bisa nyangkut sampai kapan aja gitu, dan dia bisa mancing banyak segala macam. Tapi kalau visual kayak kita yang buat visual itu kan satu bikinnya harus 90 menit terus gitu banyak itu, dan orang inget cuman samar-samar. Kalau musik kan beda ya. Jadi memang kadang-kadang malah kalau saya lagi bikin adegan di kepala itu ada musik. Nah makanya sebenarnya lebih baik lagi sebenarnya kalau waktu itu Rabin udah ketemu duluan di pertama udah ada musik itu lebih enak mestinya. Tapi alhamdulillah ketemu juga kan yang pentingnya band ya. Oke, nah harapan buat film ini ke depannya gimana Mas Bang? Ya itu tadi yang pasti laku ya. Aku pasti ya. Soalnya kalau ini laku mudah-mudahan ini menginspirasi genre sport film Indonesia. Film sport Indonesia itu selalu didominasi dengan pikiran nasionalisme kalau menurut aku. Selalu dibawa sama nasionalisme. Jadi selalu makro ceritanya. Tapi yang mikro-mikro kayak begini namanya cerita mikro ya kan, dari anak SMA dia punya mimpi kecil untuk menang satu kompetisi. Itu kurang. Sementara pada kenyataan Garuda Dadaku dulu yang bola mungkin mirip lah. Tapi intinya genre sport seperti ini nih harapan saya lebih banyak. Kenapa? Kalau kita nggak bisa ngebayangin mikronya sport Indonesia kayak gimana kita mau jadi besar? Kalau kita nggak bisa kita nggak bisa menghargai anak-anak kecil latihan setiap hari, nge-push mereka latihan, ngebikin mereka senang latihan. Gimana kita mau jadi juara gitu? Kalau mau jadi juara memang ya satu-satunya cara kita harus menghargai ini di unit mikro keluarga ini. Kurang lebih itu sih harapan gue selain filmnya ya. Oke, kalau dari Fania apa kesulitannya ketika bermain film dia? Ada nggak kesulitan? Kebetulan karena karakternya mirip sama saya, jadi aku nggak terlalu sulit banget untuk mencari karakter Clara ini. Terus kedua karena background aku juga karena atlet basket, jadi untuk terjun ke dunia di film basket itu lumayan ya bisa menyesuaikan lebih cepat sih, karena basket juga gitu. Pasti fun banget nggak sih, apalagi fun banget acting sambil bermain. Iya, karena salah satu mimpi aku juga kali ya untuk bisa main di film yang ada basketnya gitu, karena kan dulu juga konten kreator basket gitu. Jadi begitu ditawarin film memang tentang basket pasti tertarik banget. Jadi makanya langsung join gitu. Makanya Delova Series jadi jalan ya, Bung. Tapi aku boleh tahu nggak? Sebelumnya kamu itu udah dipilih sama sutradara buat jadi kamu atau ikut proses castingnya? Harusnya gimana, Bung? waktu itu ikut castingnya dong. Iya, waktu itu sempet dikirimin skripnya juga awalnya, baca skripnya suka banget, terus besok akhirnya coba. Waktu casting pun disuruh dribble loh, Bun. disuruh cek dribble juga dan lain sebagainya buat memastikan ke Bung Rey sih sebenarnya ya. Jadi untuk memastikan juga gitu, mungkin kan karena ada beberapa juga yang pasti casting kan Bung. Jadi memastikan juga, dan ya puji Tuhan mungkin karena berjodoh akhirnya bisa jalan sama Bung Rey gitu. Tapi apa yang bikin Bang Ray tiba-tiba aduh ini Fania cocok banget nih buat... Kalau Fania sih kayaknya aku lihat garisnya di basket sih. Oke. Jadi jangan berhenti bikin konten basket lu. Nggak, jangan. Kalau menurut aku dia di basket sih. Maksudnya gak banyak orang kayak Fania gitu, gak banyak pemain basket yang bisa muncul kayak Denny Sumargo, terus itu jarang gitu, maksudnya walaupun banyak yang nyoba, karena itu jiwanya beda ya, harus ada jiwa performernya juga, harus ada jiwa sharingnya gitu, harus ada jiwa sosial yang seperti itu gitu. Sementara kalau kita ngomong atlet, kebanyakan mikirnya cuman gue latihan apa besok, gue benerin apa besok kan gitu kan gitu. Jadi memang perlu yang bisa kayak begini gitu. Kalau Fania menurut gue harus di basket, karena ketemunya juga gara-gara dia, iya karena konten basketnya dia gitu. Jadi kita udah tahu gitu, ini harus ada Fania gitu kalau itu harus. Oke, keren banget. Simple bikin konten aja, jangan lupa bikin konten ya semua. Ya basket gitu juga. Cuman harapannya tadi kalau ngomongin soal harapan, pengen banget sih film ini bisa dapat menginspirasi banyak orang biar nggak cuman basket aja, jadi memotivasi untuk bisa lebih produktif lagi, apalagi buat anak muda di sana yang belum tahu passionnya mau ke arah mana. Mungkin dengan nonton ini jadi terinspirasi terjun ke basket mungkin atau olahraga lainnya, at least bisa lebih produktif lagi ke depannya dan tahu masa depannya mau seperti apa. Karena yang dibilang tadi, olahraga tuh bisa menciptakan karakter baru untuk anak muda menjadi lebih baik sih menurut aku gitu. Kalau menurut Abang gimana, Bang? Awalnya gue pengen ikutan casting. Tapi iya, walaupun bisa castingnya, gue nggak cantik, jadi nggak dapet kayak gitu.
gitu. Harusnya dijadiin kayak coach gitu kayak oh gitu. Pengen cuma kayaknya emang waktu sih yang berbicara karena emang akhirnya ketemu juga. Cuma lebih apa ya, ingin mensinkronisasi industri perfilman sama industri musik supaya lebih kuat lagi gitu. Karena banyak juga film-film Indonesia mau nggak mau mereka harus pakai musik dari luar segala macam, dan nunjukin kalau musik Indonesia sebenarnya juga udah bisa gitu. Nah itu salah satu yang bikin bangga sih. Tadi pertanyaan musik rap di film, let's go. ya, musik rap di film, amin. Tadi harapannya ya, ya harapannya sih itu dia, musik Indonesia bisa jadi tuan rumahnya juga untuk di industri perfilman. Pengennya sih itu. Jadi banyak film-film Indonesia juga kan sekarang pun beberapa film Indonesia udah mulai go internasional juga, ditonton sama internasional. Harapannya setiap kali orang luar negeri nonton film Indonesia, mereka juga dikenalin musik Indonesia. Harapannya sih itu. Jadi semoga film Dialova ini salah satunya, karena akan ada album khusus untuk film ini ya. Akan ada album khusus, jadi nanti di situ bisa ngenalin juga karya musik Indonesia supaya yang nonton dari luar negeri pun bisa kenal lebih lanjut tentang musik Indonesia udah sejauh apa gitu. Kalau aku harap sih semoga entah DBL atau IBL tiba-tiba ada Love and Game. Pas lagi break tuh biasanya kan. Amin. Sama dapat job manggungnya lah paling enggak ya. Half time. Tapi ngomong itu, Fania, lo biasanya kalau main DBL di Jogja atau di Jakarta atau di? Kebetulan karena dulu besar di Jogja, jadi di BL itu kan antar SMA ya, pertandingan antar SMA yang cukup besar. Jadi waktu karena SMA di Jogja, jadi perwakilan Jogja dulu. Iya, cuman tapi seru banget sih, karena kan di BL ada yang kalau ngomongin basket ya, di BL kan ada yang SMP-nya ada Junior Basketball League, JRBL. Terus lanjutnya lagi kalau misalnya kuliah ada Liga Mahasiswa, terus kalau lanjut lagi veteran ya, kok veteran nyebutnya umum kali ya. Umum tuh ada IBL gitu. Jadi kayak banyak banget jenjangnya, dan yang tadi aku bilang wow, best. Tapi ngomongin basket tadi, basket tuh juga bisa kalau buat anak muda di luar sana bisa dapat scholarship juga, kayak buat misalnya anak muda yang kayak pengen kuliah di mana, cuman mungkin biayanya tidak mencukupi, dia bisa dapat beasiswa dari basket gitu, bisa dapat beasiswa dari sport apapun sih sebenarnya. Jadi iya betul, aku pun juga dapat di UPH juga karena beasiswa basket. Jadi menurut aku basket tuh punya banyak manfaat sih. Keren banget. Walaupun gak pernah tanding. Karena akhir-akhir ini sering tanding, Bung, ya kan? Jadi buat yang mau tanding sama Bung Rey bisa kontak di bawah sini lah gitu. Tapi para pemain pernah nggak kayak fun games kayak abis udah selesai nih udah fun games aja main basket? Oh waktu syuting selama Iya syuting. kayak udah after shooting. Dia nih ya, kan kita latihan nih atau take nih. Kompetitif banget. Oh iya. Kagak mau paling belakang kalau lari. Terus dia ke osi terus paling masuk. Ini nih. Ke bawah-bawah orang syuting. Yang sering lihat. Sebel. Ini kayak kebawa peratletan dunia dulu ya. Karena kan kalau atlet tuh kompetitif anaknya ya kan. Makanya kebawa sampai. Cuman sekarang nggak kompetitif kok, anaknya slow banget kayak ya udah gitu ya. Udah nggak kompetitif. Lanjut. Pas di sini lupa ada kamera kali, jadi kayak mungkin bedanya di situ kan. Oh iya, kayaknya ya show off layup. Ada adegan latihan, jadi coachnya kan nyuruh suicide itu lari, bukan dia kok yang kalah tuh harus push up gitu, yang menang nggak apa-apa, kasih tahu hukumannya apa. Itu dia larinya kayak kesetanan. Balik lagi sedikit pas itu kan beneran kita terusin aja kan, take-nya kita terusin, terus suruh push up. Mukanya puas banget, nyuruh temennya push up, parah banget tuh. Itu muka asli bener. Fun fact-nya, waktu atlet dulu tuh terpilih bukan karena basketnya tapi fisiknya bagus, Bu. Iya bener. Jadi begitu ditantang fisik tuh rasanya kayak aduh ini harus menang nih gitu. Cuma sekarang udah enggak lah, slow aja lah. Capek kompetitif mulu hidup ya, jadi kayak gak enjoy gitu loh ya kan. Oke, aku mau terakhir satu kata buat Dialova. Satu kata. Menggambarkan film Dialova. Satu kata. Ya kayak Dari dulu ya. Iya kan rapper Satu tuh kata. kata-kata banyak gitu ya. Satu nih susah. Iya, makanya nih. Satu kata, boleh kalau ada yang duluan sambil dipikirin nih.
Ini template kemarin juga sih. Gokil. Gitu. Oh, satu kata buat film ini yaitu baru. Baru. Baru gokil, silahkan. Director kita. Inspiratif sih. Inspiratif. Oke, boleh. Enak banget sih. Oke, last itu dong promosiin film kali ya. Dari Bung Rey dulu. Tonton filmnya di bioskop tanggal 22 Februari yang mana adalah hari Kamis ini. Mohon banget bantuannya karena film ini nggak seperti PH-PH besar gitu, bukan yang membandingkan, tapi we really need your support dengan harapan ya sebenarnya sih menyenangkan hati kalian lah ya, ngelihat teman-teman main-main di film gitu yang ceritanya cerita ini cerita buat anak-anak SMA sih sebenarnya, tapi buat gue yang bikin aja ngerasa ada reuninya gitu, selain unsur dialoganya jadi inget waktu zamannya main basket atau waktu zaman di sekolah gebet-gebetan lah gitu ya. Iya, Jadi bener. lucu sih, manis sih, mudah-mudahan pada mau nonton ya. Terima kasih. Oke, salah satu film yang beda dari yang lain di tengah gemparan horor saat ini bisa jadi pilihan kalian kalau misalnya kalian pengen nonton yang fun, terus juga Dikta Lovers, simple kayak Dikta Lovers, Aris Lovers, silahkan, nanti aja lah ya. Udah lama kan gak ngeliat mereka di film, kalian bisa datang ke bioskop untuk nonton percintaan mereka dan juga Givina yang memperebutkan Givina juga. Terus juga yang aku bilang salah satu film yang inspiratif, komedinya ada, dramanya ada, serunya juga ada, apalagi kalian kalau suka basket pasti suka banget nonton film ini. Dan tadi FYI juga kalau mau nonton di minggu-minggu pertama ya Bung, karena itu sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi layar kita akan semakin banyak bertahan atau akan berkurang. Jadi kalau bisa ajak teman-teman kalian nonton sebanyak mungkin di minggu-minggu awal, which is 1 minggu ini ya Bung. Kamis ini ya. Kamis ini, dan share ke teman-teman kalian, klub basket, keluarga, teman, mantan, pacar, semuanya deh. Oke. Ya, jangan lupa nonton film Dialova tanggal 22 Februari. Di film ini jangan lupa kalau nonton ngajakin 3 orang supaya 3 orang ini ngajakin 3 orang lagi, 3 orang ngajakin 3 orang lagi. Pokoknya sebarkan dulu aja tentang keindahan karya terbaru yang ada di film Dialova ini supaya nanti kalau udah nonton baru bisa nangkep. Soalnya nih kalau dikasih tahu detailnya, kebetulan malah gue yang bikin lagu udah nonton, yang main belum nonton justru nih. Tapi ya gue juga nonton masih kasarnya doang. Jadi emang penggalan-penggalannya doang. Itu yang bikin seru. Tapi tadi sempat dijelasin tentang dramanya. Dramanya ini sebenarnya lucu banget sih. Pas udah tahu gitu ceritanya, dramanya dari Dikta sama Haris sama Givina tuh kayak lucu banget untuk yang udah senior mungkin mengingat masa-masa itu ngelihat iya itu dulu gue kayak gitu malah malu ngingetnya gitu. Tapi yang muda-muda justru kayak ngelihatnya mungkin sesuatu yang apa ya, baru banget untuk bisa dinikmatin. Jadi jangan lupa nonton Dialova gitu ya. Itu sebenarnya yang gak kalah penting, lagu Raben sama lagu Dialova coba dicek juga deh, karena yang membuat film Dialova fenomenal yang pertama itu adalah soundtracknya. Jadi kita juga walaupun ya maaf ya saingan kita ADMS Pak gitu kan ya, jadi Once lagi peaknya, jadi kita mungkin nggak segitu tapi kita fresh, gue jamin kita fresh, terutama karena ada Raben, gue yakin kita fresh banget sih. Oke, kelas boleh nggak Bang? Coach. Oh, gue kira bilang coach. Ditutup dengan nyanyi. Oke. Gue lupa lagi liriknya deh. Udah bikin videonya. Sambil jadi pakai lagunya? Kasih penggalan dikit aja deh. Hustle for the love, hustle for the game. Oke, coba ya. Hustle for the love, hustle for the game. Hustle jadi hasil with it at the end. Hustle for the love, hustle for the game. I'ma be the one that make you understand. Mantap, terima kasih semuanya. Terima kasih.